Ya, pemirsa, PT Fastland Indonesia Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 Februari 2023. Emiten berkedesam FAST ini melepas 650 juta saham dengan harga penawaran perdana senilai Rp108 per saham. PT Fastland Indonesia Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada penawaran umum ini, FAS melepas 650 juta saham dengan nilai nominal Rp50 tiap saham yang merupakan 21,27% dari total saham yang dicatatkan dengan harga penawaran perdana senilai Rp108 per saham. FAS diproyeksi meraup dana segar dari hasil IPO sebesar Rp70,2 miliar. Berdasarkan prospektusnya, dana hasil IPO akan digunakan untuk beberapa keperluan sebesar Rp33,05 miliar untuk pembelian aset berupa bidang-bidang tanah dan bangunan, serta Rp16 miliar akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman berelasi kepada PT Bhinneka Kreasi Perdana. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang digunakan untuk biaya operasional perseroan, serta untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas transaksi jual beli tanah dan bangunan, termasuk dan tidak terbatas pada BPHTB, notaris, serta biaya terkait lainnya. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PT Fastland Indonesia Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Vicky Vergilius Gunawan sebagai Direktur Utama PT Fastland Indonesia Tbk dan juga Bapak Trisna Wisanta. Beliau adalah Direktur PT Fastland Indonesia Tbk. Selamat pagi Pak Vicky dan Pak Trisna. Pagi Pak Pras. Ya, salam sehat. Salam sehat juga. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat pada perusahaan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia ini Pak Vicky dan juga Pak Trisna. Bisa dijelaskan sebelumnya begitu kepada pemirsa dasar ataupun latar belakang akhirnya perusahaan memilih menjadi perusahaan tercatat ini. Kita ke Pak Vicky terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras sudah mengundang kita di acara pagi hari ini. Untuk alasan kenapa kami memutuskan menjadi perusahaan tercatat, itu ada dua Pak. Sebetulnya saja kami ingin meraise profil perusahaan kami ke publik, dan juga kami melihat bahwa di industri kami ini peluang untuk ekspansi masih terbuka dengan sangat lebar Pak. Jadi untuk menjadi perusahaan tercatat, kita melihat bahwa ini juga menjadi salah satu sumber kami untuk melakukan fundraising dan otomatis melakukan ekspansi ke depannya. Oh, baik, lantas kalau kita lihat jumlah saham yang dilepas berapa banyak, kemudian berapa juga pada saat IPO harga yang ditawarkan kepada investor pasar modal ini? Ya, jadi jumlah saham yang kita lepas sekitar 650 juta lembar saham dengan harga IPO di 108, ya, dengan nilai nominal per saham Rp50. Baik, lantas kalau kita lihat kapan masa penawaran umum perseroan dilakukan dan juga sejauh mana respon dari investor dalam artian oversubscribe tidak begitu Pak Vicky maupun Pak Trisna ini? Ya, jadi kita melakukan periode penawaran dari tanggal 1 sampai 6 Februari 2023, ya, dan kita ada oversubscribe sebesar 17 kali. 17 kali, wow. Ya, 17 kali. Baik, kalau dilihat dari respon yang cukup baik begitu 17 kali oversubscribe ataupun kelebihan permintaan, lantas berapa akhirnya perolehan dana segar ini yang diraih perseroan Pak Vicky? Ya, untuk dana yang kita peroleh total sebesar Rp70,2 miliar. 70,2 miliar rupiah begitu ya. Dan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut begitu, dana hasil IPO digunakan untuk keperluan apa saja begitu Pak? Ya, jadi dana yang kita terima kita gunakan yang pertama untuk sebesar 33 miliar kita gunakan untuk mengakuisisi aset, ya, terutama tanah dan bangunan di daerah Lampung. Kemudian juga ada tanah juga di Jambi serta di Pekanbaru, ya. Kemudian yang kedua sebesar 16 miliar kita gunakan untuk membayar utang kepada PT Bhinneka, ya, dan sisanya kita gunakan untuk keperluan working capital perusahaan, yaitu untuk operasional perusahaan maupun untuk
eh, transaksi-transaksi yang terkait dengan perolehan tanah dan bangunan seperti biaya notaris, BPHTB, serta biaya yang terkait lainnya. Mungkin saya tambahkan juga Pak, bahwa Iya, silakan. untuk pembayaran hutang itu juga sifatnya adalah di mana kami mengakuisisi aset ya, mengakuisisi aset sebelum IPO ini berlangsung. Oh, oke. Jadi memang itu untuk melunasi pembelian aset begitu ya, yang Ya. sudah dilakukan oleh perseroan. Nah, lantas Pak Vicky juga mungkin bisa menjelaskan profil dari Fastline Indonesia Tbk ini kepada pemirsa seperti apa sih? Dan mungkin Oke. bisa dijelaskan lebih detail lagi begitu. Mungkin Silakan. saya akan cerita sedikit Pak Iya, Pras. silakan. Kami berdiri di tahun 2012. Kami adalah pengembang properti logistik, jadi fokus kami memang di pergudangan, tapi kami fokusnya itu di pergudangan yang disewakan Pak. Jadi Oke. aset kami khusus penyewakan saja dari pertama kami berdiri. Nah sebenarnya perusahaan kami ini adalah salah satu bagian dari grup di mana grup kami ini telah membangun gudang pertama itu di tahun 2002 Pak, 20 tahun yang lalu atau 21 tahun yang lalu. Iya. Nah ini penyewa pertama kami adalah PT Indomarko Adi Prima. Indomarko ini mereka ini adalah distributor, perusahaan distributor besar, dan sebagian besar dari produk-produk Indofood didistribusikan oleh mereka. Nah seiring berkembangnya waktu 20 tahun terakhir sampai dengan sekarang, mereka sudah sampai hari ini mereka sudah menyewa 6 gudang di 5 lokasi dengan total luas sewa itu lebih dari 30.000 meter persegi, Pak. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai adanya penyewa ataupun konsumen yang ada di 5 lokasi, mungkin bisa dijelaskan juga nih lokasi-lokasi pergudangan milik perseroan itu ada di mana saja sih? Dan berapa total luas yang dimiliki kalau boleh tahu? Oke, untuk mayoritas lokasi memang kami berfokus selama 10 tahun terakhir ini di Pulau Sumatera, Pak. Jadi kami basis kami sendiri di Bandar Lampung, dan kami memiliki gudang di Palembang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan satu lagi di Pulau Jawa di Klaten. Dengan total luas area itu 70.000 meter persegi, Pak. Lebih dari 70.000 meter persegi. Wow. Kalau kita lihat dari konsumennya sendiri lebih kepada logistik untuk apa sih yang akhirnya dimanfaatkan dari fasilitas properti pergudangan yang dimiliki perseroan ini, Pak Vicky? Mohon maaf Pak, bisa diulang? Ya, kalau kita lihat dari sisi konsumennya, penggunaan dari pergudangan yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk aktivitas bisnis seperti apa sih? Oke, mayoritas penyewa kami itu memang dari industri FMCG Pak, jadi fast moving consumer goods. Dan nama-namanya juga sudah tidak asing lagi di masyarakat kita ya. Seperti Aqua, AMDK Aqua, Coca-Cola, PT Tiga Raksa itu mereka adalah distributor dari susu SGM. Ajinomoto yang selalu dipakai setiap hari mungkin oleh ibu-ibu di dapur. Dan juga selain FMCG ada 2 industri e-commerce yang mempercayakan gudang mereka kepada kami, India Express dan Warung Pintar. Baik, menarik kalau kita lihat dengan dana tadi yang sudah diperoleh kemudian untuk pengembangan usaha, akuisisi aset, dan ini berarti akan ada perluasan gudang begitu nanti. Pak Trisna mungkin bisa menjelaskan apakah lokasinya masih sama atau mencari daerah lain? Ya, untuk sekarang ini kita memang masih fokus di Sumatera, Pak. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kita ekspansi ke tempat lain atau pulau lain. Tapi memang kita selalu menggandeng dengan perusahaan karena kita kan konsepnya build to suit ya. Jadi mereka mau berkembang ke daerah mana ya kita akan mengikuti mereka. Oke. Nah, strategi tahun 2023 ini apa yang akan diterapkan untuk menjaga kinerja perseroan? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan Fastline Indonesia Tbk. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, profil emiten Fastline Indonesia Tbk dengan kode emiten VAST, 650 juta saham yang dilepas ke publik atau sekitar 21,27% dari modal ditempatkan. Underwriternya RDK Elite Sekuritas, kemudian IPO itu tanggal 8 Februari dengan Rp108 per saham. Dana hasil IPO sekitar 70,2 miliar rupiah. Ya, kita lihat hasil IPO untuk penggunaan apa saja. Datanya bisa Anda lihat 33,056 miliar untuk pembelian aset, kemudian 16 miliar rupiah melunasi seluruh pinjaman dan sisanya untuk modal kerja.
Lantas bagaimana dengan kepemilikan saham dari Fastland Indonesia Tbk sesudah IPO? Ada PT Tembesu Elang Perkasa, kemudian PT Bersatu Kita Tangguh, ada Insinyur Henry Gunawan, Vicky Virgilius Gunawan, Yuanita Joa Jawinata, kemudian masyarakat juga menjadi salah satu pemilik saham perseroan. Bagaimana dengan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas? Aset sekitar 276,6 miliar rupiah, liabilitasnya 80,3 miliar, dan ekuitas 196,3 miliar rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Vicky Virgilius Gunawan, Direktur Utama dari PT Fastland Indonesia Tbk, dan juga Bapak Trisna Wisanta, Direktur PT Fastland Indonesia Tbk. Baik, Pak Vicky dan Pak Trisna, kalau kita lihat dengan strategi tahun 2023, ini upaya untuk terus menjaga kinerja positif, karena ini adalah perusahaan tercatat yang berarti memang semua investor pun berhak mengetahui strategi bisnis ataupun upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan di tahun 2023, sehingga dari sisi likuiditas perusahaan, kinerja juga akan terus terjaga dan tentunya dipantau oleh investor ini. Silakan Pak Vicky. Ya, Pak Pras. Untuk tahun ini mungkin strategi kita cukup mendasar, Pak. Jadi kita akan menjaga nih existing penyewa kami pada saat ini yang adalah pendapatan kami selama ini kan, mereka menerima pendapatan dan ini kan kita jaga, Pak. Jadi salah satu strateginya yang memang kita sudah terapkan selama 10 tahun terakhir itu adalah menjaga service level kami, Pak. Jadi dari segi maintenance, dari segi perawatan, nah ini existing penyewa ini harus kita bikin nyaman dan mereka bisa beroperasi, mereka percaya kepada kami bahwa mereka bisa beroperasi tanpa ada gangguan dari segi infrastruktur atau bangunan mereka, Pak. Ataupun dari perizinan bangunan dan lain-lain. Gitu, Pak. Ini yang strategi utama kita, Pak. Untuk strategi tambahan pada tahun ini, seiring dengan redanya pandemi, kami mulai coba identifikasi, Pak. Kira-kira sektor industri mana yang akan punya potensi berkembang lebih cepat. Seperti kalau penilaian kami adalah industri logistik dan juga FMCG. Dan kebenaran dua industri ini sudah menjadi existing penyewa kami, Pak. Nah, makanya dengan penyewa existing di dua industri ini, kami sudah mulai melakukan komunikasi yang lebih intens pada tahun ini. Karena kami yakin bahwa mereka akan merencanakan ekspansi juga nih, Pak, seiring redanya pandemi, Pak. Dan kita harus siap mengikuti di belakang mereka, Pak. Itu dia. Nah, Pak Trisna, kalau kita lihat dengan strategi tadi yang sudah diterapkan begitu, Anda melihat logistik di wilayah Sumatera, karena ini memang sepertinya backbone-nya di wilayah Sumatera begitu, Anda melihat bagaimana dengan tingkat persaingan bisnisnya, karena kan banyak pihak, bahkan Presiden juga concern dengan biaya tinggi di sektor logistik begitu. Anda melihat bagaimana dengan perseroan sendiri melihat dari sektor logistik terlebih dahulu nih, Pak Trisna? Ya, memang secara segi logistik kita ada competitive advantage ya, di mana kita memang fokus di daerah Sumatera, sehingga kita secara market kita lebih fokus dan menguasai di sana. Jadi untuk kedepannya ya kita akan tetap fokus di market di Sumatera, karena dengan competitive advantage yang kita ada sekarang. Ya, kita tahu era digital saat ini sudah merambah semua sektor usaha begitu di tanah air. Untuk perseroan sendiri bagaimana untuk bisa meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dengan penggunaan teknologi digital ini, Pak Vicky? Mungkin yang kita rencanakan, Pak, adalah bagaimana teknologi digital bisa membantu day-to-day operation kita sebagai lebih efisien, Pak. Dan mendukung service level kita ke penyewa sekarang, Pak. Jadi memang kita sudah ada rencana untuk menerapkan aplikasi di mana kita bisa memonitor keluhan dari penyewa dan juga tindak lanjut dari tim operasional kita di lapangan, Pak. Nah ini mungkin secara tidak langsung akan membantu kita untuk menjaga service level dan kepuasan existing penyewa kita, Pak Pras. Kalau bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme dari operasional perseroan begitu, khususnya di lokasi-lokasi pergudangan yang dimiliki itu seperti apa sih, dan seberapa cepat barang masuk, kemudian bisa keluar begitu ya Pak Vicky, yang bisa disampaikan juga? Kalau kita sebagai perusahaan memang kita tidak terlibat dari operasional penyewa kita secara langsung.
Jadi kita itu lebih menyediakan gudang atau tempat penyimpanan bagi mereka. Nah, memang di kita itu ada dua konsep, Pak. Satu konsep yang dari Patricia sudah sebutkan itu build to suit warehouses. Jadi build to suit warehouses ini konsepnya cukup unik, Pak. Jadi dari awal sebelum gudang tersebut dibangun, dari penentuan lokasi, layout gudang, size-nya, spesifikasi gudang, itu ditentukan bersama dengan calon penyewa, Pak. Oh, oke. Gitu. Nah, ini dari pengalaman kita memberikan win-win solution untuk kami sebagai pemilik aset dan juga kepada penyewa, Pak. Untuk penyewa, mereka sudah mendapatkan tempat penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi segala sesuatunya sudah sesuai kebutuhan, tidak lebih, tidak kurang. Nah, dari kami sebagai pemilik aset, keuntungannya adalah kami mendapatkan pendapatan yang jangka panjang, Pak. Karena biasanya build to suit warehouse ini memang jangka waktu sewanya tidak kurang dari 5 tahun. Dan terakhir, keuntungan untuk kami adalah dari pengalaman kami 10 tahun terakhir, seluruh penyewa gudang-gudang build to suit ini memiliki kecenderungan untuk memperpanjang sewanya, Pak. Karena mereka sudah mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka, itu dia. Sesuai. Jadi hampir tidak ada alasan untuk pindah, Pak. Ya, ini luar biasa sekali kalau kita lihat rencana bisnis yang menarik. Jadi kita yang menyesuaikan konsumen ya dengan kondisi warehouse yang dibangun. Jadi apa yang mereka butuhkan kita sediakan begitu ya, Pak Vicky. Jadi memang ini untuk menjalin ya kita tahu hubungan yang lebih intens juga untuk jangka panjang begitu, Pak. Benar, Pak. Oke. Nah, lantas kalau kita bicara inovasi yang sudah disiapkan di tahun ini, kira-kira apa saja ini, Pak Trisna mungkin bisa menyampaikan? Ya, mungkin salah satu sudah disebutkan oleh Pak Vicky adalah dengan online ya. Kita menerapkan aplikasi untuk memonitor komplain-komplain yang kita terima dari customer. Ya, selain itu juga kita akan memperbaiki ya infrastruktur yang sudah ada di daerah kita, mungkin dengan security yang lebih baik, kemudian dengan kualitas bangunan yang lebih baik. Itu yang intinya kita akan mensupport tenan-tenan kita supaya mereka puas dengan servis yang kita berikan. Oke. Yang menarik perlu dicermati nih Pak Vicky dan juga Pak Trisna, mungkin bisa disampaikan bagaimana dengan kinerja perseroan dari sisi pendapatan dan laba bersih begitu hingga hari ini seperti apa sih? Paling tidak ini menjadi modal kuat nih dalam menatap tahun 2023. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Vicky. Iya, mungkin untuk kinerja perseroan kita kalau kita flashback dari 2020 itu secara top line pertumbuhan kita sekitar 10% ya, untuk revenue. Kemudian juga untuk laba operasional kita pertumbuhannya sekitar 7-8% ya, dan secara konstan kita terjadi kenaikan dari segi revenue maupun laba operasional perusahaan. Sedangkan untuk bottom line perusahaan juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, terutama di 2022 dan juga untuk proyeksi ke depannya kita targetkan akan lebih baik lagi. Karena mungkin ada beberapa inisiatif yang kita akan lakukan seperti cost saving dan juga better sourcing lah untuk efisiensi cost secara lebih baik di tahun-tahun mendatang. Oke, nah kalau kita lihat dengan ekspansi yang tadi sudah dilakukan, mencoba untuk wilayah luar dari Sumatera, apakah beda konsep, beda konsumen, atau beda treatment sih kalau kita bisa bedakan dengan wilayah lain begitu? Kalau dari pengalaman kami, yang utama adalah selalu existing penyewa, Pak. Biasanya mereka adalah sumber proyek-proyek baru kami, Pak. Jadi existing penyewa kami ini kan kebanyakan skalanya nasional dan multinasional, Pak. Jadi mereka tiap tahun akan berkembang, menambah cabang, menambah distribution center. Nah, ini jadi salah satu sumber kami, Pak. Baru diikuti dengan penyewa-penyewa baru. Penyewa baru ini memang kita juga harus extra effort. Jadi kita ada tim internal marketing kita juga,
Dan selain itu kita juga Iya, iya. kerjasama dengan agen-agen properti, Pak. Wow, jadi pada saat tenan berkembang, berarti perseroan juga akan ikut berkembang begitu ya Pak Vicky ya? Karena kalau kita lihat dengan kebutuhan warehouse yang mereka butuhkan mungkin di suatu tempat, jadi perseroan pun bisa ikut membangun sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan begitu ya Pak Vicky? Benar, Pak. Seperti yang saya ceritakan, Pak, sejarah kami 10 ataupun 20 tahun terakhir grup kami itu selalu yang terjadi seperti itu, Pak. Di satu Oke. lokasi sekarang menjadi 5, Ya, menjadi ya, ya. 1, ada yang menjadi 3. Baik, itu dia nampaknya memang menarik kalau kita cermati bisnis yang dilakoni PT Fastline Indonesia Tbk dan semoga tahun 2023 ini lebih berkembang dan lebih sukses lagi begitu ya Pak Vicky dan Pak Trisna. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Vicky dan Pak Trisna. Ya. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.